waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center, sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi gelaran ya. Gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya,
tentu sebuah partai politik memiliki target target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat tentu bukan tanpa alasan. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi memang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo. Persis, keran itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan. DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda.
Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda ya. Jauh dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah, tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah tadi kembali lagi,
urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah itu dua faktor itu ya. Nah kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian, pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Gitu kan. Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu, yang berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Siswi SMK di Pramomulih dipaksa lepas jilbab. Presidium CDOB Gelombang akan laporkan oknum ASN.
Ribuan crosser ikuti JAS ke-10 di Oku Selatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, orang tua pelajar sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Prabu Mulih mengaku resah dengan peraturan sekolah yang mewajibkan siswa kelas 12 melepas hijab saat mengambil foto untuk ijazah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bagi mereka yang tak setuju, diwajibkan membuat surat pernyataan. Satu persatu siswi sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Prabu Mulih memasuki ruangan multimedia untuk pengambilan foto ijazah. Sebelum pengambilan foto, siswi perempuan yang berhijab diwajibkan membuka hijab dengan alasan mempermudah mereka saat melamar pekerjaan. Ada keberatan, tapi oleh tak galak ribet tadi, jadi kami melek-melek. Terpaksa ya? Jadi bu foto tadi lepas jilbab ya? Ada paksaan dari sekolah? Diwajibkan ya? Diwajibkan lepas ya? Iya, diwajibkan. Diwajibkan lepas. Kalau tidak dilepas? Ya buat perjanjian di atas materai. Sementara itu Hayun, orang tua siswa yang mengaku keberatan dengan peraturan sekolah, mengaku resah. Dirinya tidak setuju diharuskan menandatangani surat pernyataan yang disediakan pihak sekolah. Kenapa ibu keberatan? Yo kan di agama Pak, dalam Islam kita kan diwajibkan pakai hijab untuk aurat. Yo pertanggungjawabannya bukan di dunia baik Pak, di akhirat juga. Yo yang dibawa tuh yo bapaknya, yo kakaknya, yo neneknya, banyak yang dibawa kan. Bu, itu surat apa itu Bu? Ini surat pernyataan bahwa aku keberatan buka jilbab. Jadi karena kita keberatan disuruh menandatangani surat pernyataan gitu? Iya. Humas Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Prabu Mulih, Amri Prakasa, mengatakan jika hijab dilepas atas kemauan siswi sendiri. Selain itu, pihak sekolah tidak mengakui meminta orang tua siswa untuk menandatangani surat pernyataan, namun hanya sebatas himbauan saja. Bukan kita yang mewajibkan siswa untuk melepaskan jilbab. Mereka melepaskan sendiri jilbab yang mereka tidak menggunakan di luar. Bagi yang tidak mau? Yang tidak mau copot jilbab seperti apa? Tidak ada masalah, silakan saja Pak. Suruh nanda tangan surat pernyataan? Bukan surat pernyataan, himbauan. Pernyataan Pak, kami lihat sudah ada foto Pak. Nah itu yang kami pengen klarifikasi, itu kami sudah simpan save foto. Itu seperti apa itu Bapak? Ya surat pernyataan itu untuk mengantisipasi Pak. Orang tua pelajar di Kota Prabu Mulih berharap agar peraturan yang dibuat mengatasnamakan pemerintah pusat dapat dikaji ulang agar tidak membuat gaduh dunia pendidikan di kota yang dikenal sebagai kota religius tersebut. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Kebijakan salah satu sekolah menengah kejuruan PGRI Kota Prabu Mulih mewajibkan siswanya melepas jilbab saat pengambilan foto ijazah sangat disayangkan oleh anggota DPRD Kota Prabu Mulih. Kedepan diharapkan tidak ada lagi sekolah yang mempermasalahkan jilbab bagi siswa di sekolah. Siswa sekolah menengah kejuruan PGRI 2 Prabu Mulih mengaku terpaksa melepas jilbab mereka untuk foto ijazah. Alasannya untuk mempermudah mencari pekerjaan dan tidak memakai jilbab di luar sekolah juga menjadi alasan pihak sekolah. Orang tua yang tak setuju diharuskan membuat surat pernyataan. Anggota DPRD Kota Prabu Mulih, Mat Amin, menyayangkan masih adanya sekolah yang membuat peraturan yang bisa membuat kontradiktif di masyarakat. Ya, memberikan dorongan ya, mengadvokasi supaya ini tidak meluas. Dan kedua, ya sebaiknya memang pihak terkait untuk ya tadi mensosialisasikan agar antar lembaga pendidikan, antar sekolah itu satu visi ya. Apalagi tadi kalau itu di Prabu Mulih, saya
sayangkan karena program wali kota kita kan adalah prima, salah satu unsurnya itulah religius. Sebelumnya, orang tua siswa kelas 12 SMK PGRI 2 Rabu Mulih mengaku keberatan dengan peraturan sekolah yang mewajibkan anaknya untuk membuka jilbab saat berfoto. Dirinya pun yang tak setuju diharuskan menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh pihak sekolah. Sementara itu, pihak sekolah SMK PGRI 2 Rabu Mulih, Amri Prakasa, mengatakan jika hijab dilepas atas kemauan siswa itu sendiri. Selain itu, pihak sekolah tidak mengakui meminta orang tua siswa untuk menandatangani surat pernyataan, namun hanya sebatas himbauan saja. Dari Prabu Mulih, Barry Brima, iNews melaporkan. Setelah viral video pernyataan seorang ASN Pemkab Muara Enim yang menyatakan bahwa Kecamatan Gelombang akan jadi kabupaten hanya akal-akalan saja, Presidium CDOB Gelombang langsung mengambil sikap akan menempuh jalur hukum. Viral video berdurasi kurang lebih 1 menit di media sosial dan jejaring chat pribadi berisi pernyataan ASN Dinas Pemadam Kebakaran bernama Edi Ramlan bahwa CDOB atau calon daerah otonomi baru Gelombang hanya akal-akalan dan hanya dijadikan perahu politik oknum tertentu. Untuk itu, Presidium Calon Daerah Otonomi Baru atau CDOB Gelombang langsung mengambil sikap akan melaporkan oknum ASN tersebut ke pihak kepolisian. Dalam video yang beredar itu, terlihat oknum ASN yang sedang ngobrol santai di satu restoran berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Presidium CDOB itu hanya membohongi masyarakat dan hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan oknum anggota partai sebagai cara mendulang suara. Ketua Presidium CDOB Gelombang Rani Kodim yang juga anggota DPRD Muara Enim dari Partai Golkar menilai pernyataan tersebut menciderai upaya yang mereka lakukan selama ini. Sebelumnya pihaknya sudah menunggu itikat baik dari yang bersangkutan, namun hingga saat ini tidak ada komunikasi yang terjadi. Untuk Presidium, ya karena merasa tidak puas, merasa tidak senang dengan ada statement demikian, maka akan ditempuh dengan jalur hukum. Kebetulan memang sudah lama kami tunggu. Andai kata yang bersangkutan datang, mungkin minta maaf, keliru, mungkin kami sebagai manusia biasa, ya insya Allah akan kami maafkan. Tapi sudah kami tunggu sampai dia 4-5 hari ini, dia tidak pernah datang mengatakan bahwa itu salah. Hingga saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru, sementara Presidium CDOB Gelombang telah mengusulkan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2016 dengan disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari Muara Enim, Edwian Satria, iNews melaporkan. Antrian BBM mengular di SPBU. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kalau
Halo kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kesulitan masyarakat mendapatkan BBM jenis Pertalite dan solar di SPBU wilayah Muara Enim masih terjadi. Terbukti antrian panjang kendaraan mengular hingga ke jalan dalam kota Muara Enim. Antrean panjang sepeda motor dan mobil untuk mengisi BBM ini terjadi di SPBU Talang Jawa, Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pemilik kendaraan rela mengantri berjam-jam, bahkan ada yang sudah memarkirkan kendaraan dari pukul 4 subuh untuk mengisi BBM melalui SPBU. Meski harus mengantri, mereka rela daripada harus membeli di pedagang eceran karena harganya jauh lebih tinggi, mencapai Rp15.000 per liter. Beberapa pemilik kendaraan mengeluhkan lambannya pelayanan karena petugas SPBU harus mengecek melalui aplikasi pembelian BBM. Makanya minyak mahal, 10 diambilnya ya. Susah ini ngambil ini ya? Iya, antri ini. Berapa jam ngantri ini Pak? Ini sejam ini. Sejam ya? Dari jam 7 lah sampai setengah 7 deh. Iya. Aplikasinya ini dari kan. Oh, aplikasi ini ya? Iya, bikin lambat ini. Jadi harapannya gimana Pak? Ya harapannya lancar kali kan. Agak kesulitan dari minyak ini. Kadang masuk. Yang masuk enggak Enggak masuk yang di sini. Berapa jam ngantri ini? Adalah sejam ngantri. Sejam ya? Jadi mana harapannya kamu selaku masyarakat ini dan minyak itu. Petugas SPBU mengakui antrian panjang kendaraan terjadi karena harus memakai aplikasi My Pertamina hingga pelayanan lamban. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, warga mendukung penuh upaya polisi dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Pasalnya, peredaran narkoba semakin marak dan merajalela di desa-desa tanpa memandang usia dan kalangan. Di Kabupaten Ogan, Komering Ilir ada salah satu desa yang disebut masyarakatnya sebagai pasar sabu karena peredaran narkotika khususnya jenis sabu sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat mengaku sangat terganggu, istirahat tidur pun terkadang tak bisa akibat ulah transaksi barang haram tersebut. Adanya upaya polisi dalam memberantas narkoba beberapa hari lalu sangat didukung penuh oleh masyarakat. Bahkan masyarakat secara sukarela membantu polisi merobohkan pondok-pondok narkoba yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba serta penyalahgunaan barang haram tersebut. Masyarakat meminta polisi untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya agar masa depan anak bangsa bisa diselamatkan. Mendukung enggak kinerja polisi? Dukung, habis sila kali. Organisasi apa ya? Senang Pak ya dengan adanya? Senang, 1000 kali senang. Terganggu tidur malam siang. Terganggu kami lewatnya nih. Itu kan sama kades, sudah kades campur camat. Langsung lagi bupati kalau tidak selesai. Jadi kita di sini ada laporan. Lapor polisi. Iya.
Mecu. Kita berani tanah kita dewe ini lalui. Setuju. Mendukung kinerja polisi, Bu? Mendukung nih, biar habis babas bikas. Harapannya ke depan siapa, Bu? Biar ada kati lagi wong itu ya nyabu. Jadi sangat mendukung, Bu ya? Nah, dukung. Berkat nomor telepon bantuan polisi, masyarakat bisa melaporkan setiap kejadian yang ada di sekitar lingkungan dengan respon polisi yang cepat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melakukan penghentian tuntutan hukum secara keadilan atau restoratif justice atas perkara 480 KUHP. Tersangka tersebut terjerat kasus penadahan aki hasil curian. NWI warga Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan tersangka yang disangka sebagai penadah barang curian berupa aki yang dihentikan penuntutan hukumnya oleh Kejari Oki. Penghentian tuntutan itu dilakukan secara keadilan restoratif justice atau RJ atas perkara 480 KUHP dengan kerugian mencapai 1,5 juta rupiah yang terjadi pada bulan September 2022 yang lalu. Restoratif justice ini telah memenuhi syarat, diantaranya kerugian yang dialami tidak melebihi 2,5 juta rupiah. Kemudian baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta telah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak tanpa tekanan ataupun intimidasi dari pihak manapun. Sehingga hasilnya diputuskan jika perkara ini dihentikan penuntutannya secara hukum dan diselesaikan secara RJ. Diputuskan bahwa perkara ini tidak dilanjutkan ke persidangan, kita hentikan dengan restoratif justice. Kejadiannya pada bulan September. Pada bulan September, di mana 2 orang mengambil aki milik korban berjumlah 2. Yang satu itu anak di bawah umur sudah kita lakukan diversi, sedangkan yang dewasa sudah kita penuntutan. Dan ini yang 480-nya kita hentikan dengan dasar RJ tersebut. Hingga saat ini sepanjang tahun 2022, Kejari Oki telah melaksanakan 3 kali restoratif justice. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ribuan crosser ikuti JAS ke-10 di Oku Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad.
Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Flora Lima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda kembali lagi dalam iNewsroom, sahabat pemirsa. Setelah mempersiapkan 6 stadion untuk gelaran Piala Dunia U20, tes event akan digelar di sejumlah stadion tersebut. Uji coba ini akan dilakukan pada Maret atau April 2023, termasuk di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Menpora Zainuddin Amali menjelaskan persiapan 6 stadion yang akan menjadi lokasi gelaran Piala Dunia U20 2023 mendatang, kondisinya sudah diperiksa FIFA sebanyak 2 kali dan dinyatakan siap. Sebagai uji coba kesiapan stadion akan digelar tes event pada Maret atau April 2023 mendatang. Menurut Menpora, sejumlah persiapan di stadion saat ini hanya perbaikan minor terkait kebugaran rumput stadion. Secara umum, 6 stadion yang ditunjuk sudah siap pakai. Khusus Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sebenarnya sudah siap pada tahun 2021 lalu, namun ditunda karena pandemi COVID-19 saat itu masih tinggi. Selanjutnya, Piala Dunia U20 dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Jakabaring 1 dari 6 stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia, dan itu menurut FIFA sudah cukup, tetapi masih ada yang harus diperbaiki lagi kan. Dari 2021 ke sekarang kan digunakan. Setelah diperbaiki semua, saya sudah pernah ke Jakabaring pada saat direnovasi itu, sehingga kalau tahu juga renovasi ya minor saja. Kalau ditanya siap ya kita siap. Panitia lokal Piala Dunia U20 Sumsel sebelumnya persiapan sudah mencapai 80%. Masih menunggu kedatangan tambahan lampu dan juga layar raksasa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan crosser dari berbagai daerah akan mengikuti ajang Jelajah Alam Serasan Seadanan atau JAS ke-10. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan itu selalu menarik peserta untuk menaklukkan jalur ekstrim dan menantang. Ribuan crosser dari berbagai daerah di Sumatera Selatan ramaikan Motor Trail Adventure JAS ke-10 tahun 2022 di Oku Selatan. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Popo Ali Martopo yang mengangkat bendera start pertama tertanda dimulainya event tahunan yang banyak diminati oleh crosser dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Banten, dan crosser Pulau Jawa. 1.400 lebih rider baik perorangan maupun klub yang ikut dalam ajang ini akan mengikuti rute di 4 kecamatan akan dilalui oleh para rider dengan medan yang cukup ekstrim. Tidak hanya itu, pada event ini panitia telah menyediakan hadiah khusus untuk para rider yang mampu melewati jalur tanjakan berhadiah motor. Jika para crosser ini mampu menanjak ketinggian 25 meter lebih, 1 sepeda motor diberikan kepada crosser tersebut. Dan tentu ini sangat bermanfaat, terutama bagi perkembangan wisata sekaligus pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Crosser ini ada dari luar provinsi, Bandar Lampung, kemudian dari
Jawa juga ada. Kemudian kita melibatkan seluruh peserta dari luar provinsi, kita undang. Tujuan dari JAS sendiri apa nih Pak? Dan manfaatnya bagaimana? Tujuan dari kegiatan tersebut yang pasti mempunyai manfaat dan tujuan itu pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata. Dengan kegiatan ini, Ajang yang diselenggarakan setiap tahun ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan wisatawan lokal maupun luar negeri yang berkunjung ke Danau Ranau dan 1000 air terjun di Oku Selatan. Pelaksanaan kegiatan event Motor Trail Adventure Jazz ke-10 ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional melalui berdirinya UMKM warga setempat, terutama yang dilalui para crosser. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan informasi menarik lainnya hanya di iNews Sumsel. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.